Pernah nggak sih kalian ketika kalian udah bikin konten video shorts, video long, tapi nggak ada yang nonton ya? Bahkan ketika kalian bikin kontennya dulu, itu yang nonton 100, 200, 300, bahkan sampai ribuan. Nah, tapi kalian itu ada urusan mendadak atau ada kegiatan yang dimana kalian harus fokus dulu ke hal yang lain, nggak di YouTube. 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, teman-teman balik ke YouTube. Nah, kok penonton gue malah turun. Yang biasanya nonton 100, 200, 300 itu kok malah melonjak turun jadi 7, 12, 10, bahkan gak ada yang nonton ya guys ya. Nah, itu kan bahasanya kan algoritma kita kan kayak hilang ya, atau dihapus lah. Bahkan ada beberapa content creator yang bilang kalau misalnya dia itu udah lama banget gak aktif di YouTube. Nah, waktu balik ke YouTube ya yang nonton malah dikit. Yang biasanya nonton 1.500.000, tapi waktu dia balik lagi 3 bulan kemudian yang nonton cuman ya paling gak nyampe 100.000, paling gak nyampe 50.000. Ada yang kayak gitu guys kasusnya ya. Nah, kayak gitu kenapa? Nah, hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau bahas kira-kira gimana sih cara kita memperbaiki algoritma YouTube itu menurut gue pribadi ya guys ya. Makanya buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, di share kira-kira ke depannya kita bakal bahas apa lagi. Nah, jadi sebenarnya guys, algoritma itu kalau menurut kita itu tuh nggak ada guys. Menurut kita hanya bisa menerka-nerka aja. Kita hanya bisa membayang-bayangkan aja kira-kira YouTube nih lagi suka apa, metanya nih lagi suka apa, lagi ngebahas apa gitu. Makanya kenapa kalau teman-teman perhatiin contoh kayak punya Om Deddy Corbuzier. Nah, Om Deddy ini pintar banget guys untuk menyari apa dari thumbnailnya, kata-katanya. Jadi dia memanfaatkan kata-kata itu yang lagi viral dimasukin di YouTube biar orang-orang tuh pada wah kok malah ngebahas ini, padahal waktu udah ternyata diisinya emang ngebahas itu sih, cuman ya paling beberapa persen doang, sisanya ya udah ngebahas hal yang lain gitu. Nah, banyak juga contohnya hal-hal yang lain. Jadi kalau misalnya kalian bikin konten sebisa mungkin itu harus relate sama keadaan yang sekarang cuy. Sebisa mungkin ya. Karena apa? Karena YouTube itu akan merekomendasikan video-video kalian ke orang-orang yang ya emang yang mau nonton aja gitu. Kalau video kalian nggak ada yang tertarik, nggak lagi meta, ya udah nggak ada orang yang menonton, bahasanya kayak gitu. Dan juga kata orang YouTube langsung, jadi perubahan algoritma itu bisa dibilang ya berubah-berubah. Gak bisa algoritma sekarang tuh lebih mendominasi ke gaming. Gak bisa kalau algoritma sekarang tuh lebih mendominasi ke edukasi. Gak bisa kalau algoritma sekarang tuh mendominasi ke apa, ke kripto, blockchain, saham dan lain-lain. Nah, itu gak bisa guys kayak gitu guys. Karena apa? Karena orang YouTube-nya langsung bilang kalau misalnya dia itu sering mengubah algoritma. Ya tergantung mungkin gue kurang tahu ya kalau tergantungnya apa ya. Cuma yang gue tahu itu ya cuman berubah-berubah aja gitu algoritmanya. Makanya teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya mau bikin konten video shorts atau nggak video long, itu sebisa mungkin harus sesuai dengan temanya. Contohnya sekarang lagi rame nih tentang bupati. Nah, pasti kan yang tentang bupati-bupati ini rame banget nih, bakal ke up semuanya. Dan juga sekarang itu kebetulan tanggal 17 Agustus yang gue bikin konten hari ini. Nah, ya udah jadinya bakal rame tuh orang-orang searching 17 Agustus. Nah, bakal rame tuh pastinya orang-orang yang searching. Makanya sebisa mungkin teman-teman harus bisa mencari CEO yang oke ya. Dan topiknya, keywordnya yang banyak dicari sama orang-orang pastinya cuy. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung kira-kira cara bikin konten video shorts gimana, cara bikin konten video long gimana, banyak kok youtuber lain yang udah ngebahas. Nah, mungkin di sini gue masih pemula, bisa teman-teman belajar aja di channel gue yang ini. Di sini gue masih baru ya paling lama 7 bulan yang lalu bikin konten. Ya masih banyak hal-hal yang udah ahli lah, udah di bidangnya lah. Cuman gue di sini masih ya sebisa mungkin gue ngasih pengalaman gue, ngasih apa yang gue bisa ke lulu pada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi kira-kira kedepannya gue bakal bahas apa, langsung aja ditulis di kolom komentar guys ya. Dan juga pastinya kalau misalnya teman-teman tahu bagaimana cara kita bisa mengembalikan algoritma kita, ya udah teman-teman bisa konsisten. Nah, dari konsisten itu teman-teman harus bisa ya sehari mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau misalnya teman-teman mau upload seminggu sekali itu nggak masalah. Intinya kualitas teman-teman videonya itu oke. Jadi YouTube itu ada 2 guys, tentang konsisten dan juga tentang value. Kalau teman-teman value-nya itu masih ya di bawah rata-rata lah bahasanya lah, sederhana lah, nggak terlalu bagus banget. Nah, teman-teman bisa dimainin dari ya konsisten ya. Cuman kalau teman-teman udah mainin di value-nya, itu kan butuh waktu yang lama tuh buat ngedit segala macam. Nah, itu nggak apa-apa. Kayak contoh ya Milia, dia tuh jarang banget upload. Cuma sekali upload tuh bisa sampai 2.500.000, 3.400.000 karena dia mainin value-nya coy. Tapi dulu waktu dia masih
dianya udah dia main, ya udah segera main aja gitu. Segera main, dia juga upload konsisten doang. Tapi ketika dia udah tahu cara ngeditnya gimana segala macam ya. Nah, makanya sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman percaya proses lah intinya guys ya, percaya proses. Dan kalau misalnya teman-teman berharap mau cepet instan buat naiknya, ya nggak ada gitu. Bahkan YouTuber short aja juga butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan, nggak langsung dapat 100.000 subscriber, 200.000 subscriber, nggak langsung guys ya. Nah, makanya buat teman-teman sebisa mungkin harus bisa konsisten. Dan kalau udah konsisten apa, keberuntungan akan menyertaimu ya. Nah anjay, kok nasi bangke. Nah, gak guys ya, kurang lebih kayak gitu. Buat teman-teman sebisa mungkin semangat pokoknya, jangan pantang mundur. Kalau mau sharing langsung aja ditulis di kolom komentar, kalau nggak mampir ke IG gua aja langsung. Oke, semoga bermanfaat and see you next time, bye.